Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Puji dan syukur yang tiada hentinya kita panjatkan kehadiran Rabb kita Allah Jalla wa Ala atas segala karunia, nikmat, hidayah, kasih sayangnya Allah, petunjuknya Allah, perhatian dan pemeliharaannya Allah Rabbul Alamin, sehingga dengan izinnya Allah Tabaraka wa Ta'ala kita bisa berkumpul di rumah Allah, mengkaji ayat Allah, mengkaji hadis dan petunjuk dari Habib kita baginda Rasulullah, terutama yang berkaitan dengan asas utama, syarat utama mendapatkan ketenangan dalam hidup di dunia dan akhirat, syarat keberuntungan, syarat dimasukkan kita ke dalam syurganya Allah, yaitu mentauhidkan Allah tanpa mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Haqqullah alal abid wa haqqul ibadi ala rabbil ibad. Hak Allah atas hambanya dan hak hamba untuk Rabbnya. Mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan hamba setelah itu mendapatkan haknya atas Rabbul ibad untuk tidak mengazab siapapun yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kabar gembira bagi kita jamaah kaum muslimin dari baginda Rasul, hadis panjang yang dikisahkan oleh Al-Imam Abu Hurairah. Abu Hurairah suatu sore mengatakan, kami duduk bersama baginda Rasulullah. Di sisi kami Abu Bakar, di sisi kami ada juga Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an. Tiba-tiba baginda Rasul bangkit dari tempat duduknya. Gejak baginda Rasul menghilang di tengah para sahabat Rasulullah tanpa ada sepatah kata pun dan pesan yang beliau titipkan. Rupanya menghilangnya baginda Rasul dari majlis menjadikan sosok Abu Hurairah khawatir terhadap kondisi Rasulullah. Dia berjalan mencari di mana Rasulullah. Rupanya beliau mengisahkan, aku mendapati baginda Rasul sedang duduk di belakang sebuah dinding di salah satu sudut dari rumahnya Ansar. Anta ya Abu Hurairah, kata Rasul. Aku rasa kamu wahai Abu Hurairah. Ketika masuknya Abu Hurairah, aku masuk, kata Abu Hurairah, seperti seekor rubah yang menyelinap masuk. Kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira untuk kita jamaah. Idhhab bina'laini hatain atau bina'layya hatain. Ambil dua sandalku ini, pergilah wahai Abu Hurairah, berikan kabar gembira untuk mereka yang di belakang dinding tadi. Ada Umar, ada para sahabat yang lainnya. Siapapun yang mengatakan la ilaha illallah,
mustaiqinan bihi qalbuhu itu. Tapi hatinya yakin. Dengan penuh keyakinan hatinya, kata Rasul, fabashshirhu bil jannah, berikan untuknya kabar gembira surganya Allah. Dibawakan sandal itu sebagai bukti kalau hadisnya itu hadisnya Rasulullah. Ini sandalnya Rasul, para sahabat tahu sandalnya Rasul. Ketika datang Abu Hurairah menampakkan sandalnya Rasulullah, nyathilop Rasulullah, kabar gembira yang aku sampaikan itu dari baginda Rasul. Apa itu, kata Umar? Siapapun yang mengatakan la ilaha illallah mustaiqinan bihi qalbuhu, hatinya itu yakin, maka baginya surganya Allah. Umar mengambil sandalnya dalam Musnad Imam Ahmad, memukul dadanya Abu Hurairah. Jangan kamu sampaikan itu di sini. Pulang Abu Hurairah, berjumpa Habib kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengeluh dan mengadu terhadap sikapnya Umar yang disampaikan hadis Rasul, tapi Umar memukul dadanya. Datang Umar kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul kita mengatakan, "Ya Umar, ma hamalaka ala fi'li dzalik?" Kenapa kamu melakukan itu? Tahu jawaban Umar, jamaah kaum muslimin? Da'in nas ya'malun ya Rasulullah. Aku tidak ragu terhadap hadismu, tapi biarkan orang-orang itu beramal. Biarkan orang beramal. Kalau sekiranya mereka mengetahui hadis itu mudah bagi para sahabat Rasulullah masuk surga. Tinggal Anda katakan la ilaha illallah, yakin Anda dengan itu, Anda tidak melakukan kesyirikan, maka Anda masuk surganya Allah. Itu mudah sekali, jemaah. Saya coba tadi, hadis ini sering kita hafal, sering kita dengar. Tapi ketika saya renungi, itu mudah untuk para sahabat Rasulullah. Tapi itu tidak mudah untuk kita. La ilaha illallah enggak mudah. Yakin dengan la ilaha illallah tidak mudah. Menegakkan tauhid tanpa syirik sedikit pun tidak mudah. Para sahabat itu merasa gampang sekali. Yang susah bagi mereka itu beribadah, memperbanyak amal. Maka ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Majelis kita ini sejatinya mengajarkan apa yang mudah bagi para sahabat Rasulullah. Tapi bagi kita itu susah sekali. Doa yang diajarkan Rasul, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana la a'lamu. Minta perlindungan dari syirik. Itu tiap hari kita ucapkan, tapi kita merasa tidak lepas dari kesyirikan. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Satu yang menarik dari pernyataannya Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Al-Fatawa, aku coba mengkaji, kata beliau, aku lihat kesyirikan yang ada di tengah umat manusia, lintas agama, lintas generasi, lintas suku. Maka aku dapati, kata beliau, tidak ada kesyirikan yang lebih besar penyebabnya dibandingkan al-ghulu fi salihin. Itu yang jadi topik kita malam ini, jamaah. Berlebihan terhadap orang saleh. Ini tema kita. Ini berkaitan dengan beberapa bab dan pembahasan sebelumnya. Kalau kita bertanya, kenapa ada yang beribadah di kuburan?
Kenapa ada yang menjadikan ibadahnya dan menuju si pemilik kubur dengan ibadahnya, atau memperuntukkan, atau dengan wasilah si pemilik kubur? Itu semuanya, kata beliau dalam Majmu' Al-Fatawa, disebabkan karena ghulu terhadap orang saleh. Ini yang akan kita kaji. Seperti apa pernyataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyangkut tentang hak orang saleh, menghormati, mengagungkan, memuliakan, tidak menyebutkan nama mereka yang punya jasa, dedikasi dalam Islam, dalam dakwah, kecuali kita mendoakan untuk mereka kebaikan. Rahimahullah. Siapapun imam yang kita sebutkan, kita mengatakan rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Semoga Allah meninggikan derajatnya. Itu hak mereka yang tidak bisa sedikit pun kita kurangi. Tidak bisa derajat mereka kita rendahkan. Tapi di sisi yang lain, jamaah kaum muslimin, datang syariah kita memberikan rambu-rambu. Jangan berlebihan. Lebih. Jangan sampai hak Rasul kita berikan untuk orang saleh selain Rasul. Fal'iyadhu billah, kalau sekiranya haknya Allah Rabbul Alamin kita berikan untuk salah satu dari manusia. Ini yang merupakan asal muasal kesyirikan. Dalam Majmu' Al-Fatawa tadi beliau mengatakan kelanjutannya, kata Syekh Islam Ibn Taimiyah, umat ini Allah coba dengan ghulu terhadap orang saleh. Dan itu bukan produk orang Arab. Bukan produk sahabatnya Rasulullah. Itu produk impor jamaah. Itu tradisi Ajam. Tradisi orang dari Hindia, dari Persia. Tradisi luar yang masuk ke dalam tradisi Islam. Berlebihan terhadap orang saleh. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kadangkala di sini disebutkan pernyataan Ibn Taimiyah dalam Majmu', ada orang-orang yang menukilkan dari Al-Imam Asy-Syafi'i sikap dan tindakan beliau yang disebutkan dalam cerita berlebihan terhadap orang saleh, tapi itu tidak pernah ada riwayat yang sahih. Seperti halnya pernyataan yang sering kita dengar, kata beliau, Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, inni idza nazaltu bi syiddah. Orang Arab sering kedengarnya. Kalau saya sakit, saya akan berdoa di kuburnya Abu Hanifah. Fa'ujabu. Dan sakitku langsung terangkat. Ini cerita tersebar di Arab. Lintas generasi. Imam Syafi'i dulu kalau sakit, pergi ke kuburnya Abu Hanifah, berdoa di kuburnya, sakitnya terangkat. Dan ini jamaah kaum muslimin tidak pernah kita dapati di bukunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Yang ada justru pernyataan-pernyataan beliau yang nantinya akan kita kaji berseberangan dengan apa yang disebutkan. Bukan seperti itu. Kok harus kuburnya Abu Hanifah? Imam Syafi'i pernah di Madinah, kenapa tidak di kubur Nabi? Imam Syafi'i hidup dengan murid-murid seniornya Abu Hanifah, tapi tidak pernah melakukan hal seperti itu dengan mereka itu. Ini semua membantah isu yang tersebar tentang apa yang dilakukan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah.
Dalam hal itu jamaah kaum muslimin, Allah ingatkan kita dalam satu ayat. Kalau Ibnu Taimiyah mengatakan ayat ini seharusnya obat, solusi untuk akar masalah kesyirikan, yaitu firman Allah dalam Quran surat An-Nisa 171. Allah memanggil ahli kitab, Yahudi Nasrani. Apa kata Allah dalam Quran surat An-Nisa 171? Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, kata Allah, la taghlu fi dinikum. Titik di sini harus ada garis bawah, Pak. Ini solusi untuk akar syirik. Kalau umat Muhammad memahami ini, mereka dengan mudah akan berlepas dengan kesyirikan. Kita hidup di zaman makin belakangan ini, fenomena gulu ini sudah sangat berlebihan, Pak. Anda bisa lihat di media sosial, Pak. Hana telah ketruk keroy, Pak. Barangkali begitu banyak orang yang menonton hal-hal yang serupa. Bahkan alim belum tentu. Jarang hana tintelom anak mit, Pak. Mei lamplu aqua cilok jaro kaberkah. Cilok jaro. Jarawi rukok. Banyak fenomena ini. Allah mengatakan kepada kita, dan ini solusi, kata Ibnu Taimiyah. Ini ayat ini solusinya. Wahai ahlul kitab, la taghlu fi dinikum. Jangan kalian berlebihan terhadap agama kalian. Berlebihan tidak sesuai petunjuk. Ketika Anda berlebihan dalam petunjuk, ya itu seharusnya, itu konsisten, istiqamah namanya. Tapi ini berlebihan tanpa petunjuk. Berlebihan terhadap agama, berlebihan terhadap tokoh agama, berlebihan terhadap hal-hal yang kadang-kala disebutkan dan dikaitkan dengan agama. Tapi bukan atas dasar agama. Enggak ada petunjuk dalam agama. Wahai ahli kitab, kata Allah. Beliau mengatakan ini panggilan ahlil kitab, tapi hakikatnya memanggil umat Islam itu sendiri. Kalau mereka sudah jatuh ke lubang itu, kalian jangan jatuh ke lubang yang sama. Yang kayak grup, kena kita grup sih, Pak. Wahai ahlil kitab, kata Allah, la taghlu fi dinikum. Jangan berlebihan. Kita punya Yahudi, ekstrimnya ke kiri. Jangankan Nabi, jangankan Rasul, Allah saja mereka hina dan mereka remehkan. Itu bisa dibaca dalam kitab-kitab mereka. Bagaimana mereka menceritakan tentang Allah. Dalam Talmud pernah disebutkan juga itu. Seperti halnya Allah turun ke bumi, kemudian bergulat dengan Daud. Rupanya kalah Allah. Allah gemugulat dengan Nabi Daud, talu Allah. Kalau kata Al-Quran, Yahudi mengatakan tangan Allah itu diborgol, kikir, pelit. Dalam Talmud juga disebutkan Allah itu cemburu terhadap Adam ketika menciptakan Hawa. Rupanya kagalak ke Hawa. Allah berkhalwat dengan Hawa. Cerita-cerita palsu yang luar biasa untuk Allah Rabbul Alamin. Kalau untuk Nabi itu banyak sekali. Bagaimana mereka merendahkan Sulaiman, merendahkan Ayub, merendahkan Daud. Ini ekstrim kiri. Tidak memberikan
seseorang itu hak yang semestinya diberikan. Nabi tidak dihormati, orang alim tidak dihormati. Dan Allah dalam ayat ini mengingatkan kita tentang orang-orang yang ekstrem kanan. Nasrani, manusia, Isa ibnu Maryam, Abdullah, hamba Allah, ruh dari makhluknya Allah, yang Allah kirimkan ke kandungan ibunya. Manusia ini ditinggikan derajatnya oleh orang Nasrani, kemudian diposisikan di posisi Tuhan Rabbul Alamin. Ekstrim juga. Allah nggak mau seperti itu. Dan Rasul kita juga dalam hadis mengatakan la tatra'uni. Jangan berlebihan memujiku. Ini Rasul, Pak. Ini wasiat Rasulullah. Lebih. Fa inni Abdullah wa Rasul. Aku hamba Allah. Aku Rasul. Kita panggil wahai Muhammad. Allah tegur kita, jangan panggil Rasul dengan namanya seperti kalian memanggil teman kalian sendiri. Ada haknya. Tapi jangan kalian angkat Rasulullah di atas hak yang semestinya kita berikan. Itu juga tidak boleh, Pak. Maka tadi di awal mukaddimah saya katakan ini sulit. Kadang bak tengahnya susah, Pak. Dan celakanya lagi kita yang berdiri di tengah itu, orang kanan menuduh kita kiri. Karena kita di tengah, dia di kanan kita, dia akan mengatakan kita kiri. Orang kiri menuduh kita kanan. Ada yang berlebihan terhadap keturunan baginda Rasul, Syiah. Kadang-kala sifat Allah dijadikan untuk salah satu keturunan baginda Rasul, imam mereka. Ada kelompok lain namanya Nawasib, yang mereka gemar menumpahkan darah keturunan Rasulullah. La ilaha Nawasib. Kita yang berdiri di tengah seperti Al-Imam An-Nasai dibunuh. Kenapa? Beliau dituduh Nawasib oleh orang Syiah. Dibunuh. Imam Nasai yang sering kita riwayatkan hadis. Kita yang berdiri di tengah, yang kanan ini mengatakan kita kiri, yang kiri mengatakan kita kanan. Susah. Maka Allah katakan, kalian kami jadikan sebagai umat pertengahan. Jangan berlebihan, tapi jangan juga mengurangi yang seharusnya diberikan haknya. Ini susah sekali, Pak, kita berdiri di tengah itu. Rasulullah dalam hadis Al-Bukhari, diriwayatkan hadis ini oleh Ar-Rubayyi bintul Muawid. Beliau menceritakan malam pernikahannya. Walimah tradisi di zaman Rasul itu di malam hari. Beliau mengatakan Rasul duduk di satu dipan yang disediakan. Wanita-wanita Ansar itu menabuh rebana dan bersyair di depan baginda Rasul dengan lagu-lagu yang indah. Ini para ulama mengkhususkan dalam hal ini khusus untuk walimah, kemudian khusus ditabuhkan oleh wanita. Itu sudah dinukilkan ijma'. Seorang penyair ini, penyanyi, wanita Habasyi, wanita budak dari Habasyah, gelap kulitnya. Dia memuji Rasul dengan pujian yang indah, Pak. Tiba-tiba keluar dari mulutnya, dia mengatakan wa indana nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Ya seolah-olah bersyukur memuji Allah. Alhamdulillah di tengah kita ada Nabi yang tahu apa yang terjadi besok hari. Langsung Rasul menghentikannya.
Padahal sah-sah saja kita mengatakan Rasul tahu apa yang terjadi besok, Rasul tahu apa yang akan terjadi di hari kiamat atau menjelang hari kiamat, dan pengetahuannya itu dari Allah. Kan sering Rasul memberikan kita kabar apa yang terjadi, apa yang akan terjadi. Tapi Rasul langsung menegur, jangan. Dah, tinggalkan yang ini. Cukup bagimu bernyanyi dengan apa yang kamu nyanyikan tadi, seperti tadi saja, jangan berlebihan. Bayangkan jamaah kaum muslimin, ada syair yang hari ini sering dilantunkan oleh masyarakat kita. Yang di sana disebutkan Nabi yang ilmunya menguasai ilmu Lauh Mahfuz dan ilmu Al-Qalam. Punya tulis lepena, punya nadi Lauh Mahfuz, semua dia tahu itu. Anda bisa membayangkan saya bagaimana reaksi Rasulullah kalau sekiranya syair seperti itu dilantunkan di hadapannya Rasulullah. Ini fenomena berlebihan. Itu yang tidak dibolehkan. Kalau itu untuk Rasulullah, maka untuk selainnya lebih utama dihentikan. Nah, ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah mengatakan, wahai ahlil kitab, jangan kalian berlebihan terhadap agama kalian. Jangan berlebihan, jangan gulu. Iyyakum wal ghulu, kata Rasul dalam hadis sahih Imam An-Nasa'i. Hati-hati kalian berlebihan. Hati-hati kata Rasul. Innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din, yang menjadikan orang sebelum kalian itu celaka, binasa karena mereka berlebihan dalam agama mereka. Wala taqulu 'ala Allah illal haq. Jangan kamu katakan tentang Allah, terhadap Allah, kecuali yang benar saja. Al-haq. Allah melanjutkan mengatakan, innamal masih, al-masih Isa ibnu Maryam Rasulullah, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Masih itu Rasulullah, ruh yang Allah kirim kepada Maryam, seperti halnya ruh-ruh para makhluknya. Semuanya ruh itu adalah miliknya Rabbul Alamin sebagai pencipta ruh. Maka kadang-kala ruh itu disematkan kepadanya, bukan karena ruh itu bagian dari dirinya dan zatnya Allah, bukan makhluknya. Wa kana ya'kulani ta'am. Allah ketika bercerita tentang Isa ibnu Maryam dengan ibunya, Allah memberikan satu argumen yang sederhana, tapi argumen itu mematahkan semua argumentasi yang digunakan oleh orang Nasrani. Isa dan ibunya itu perlu kalian ketahui, dulu mereka makan makanan seperti kalian. Upajuh buusin. Itu cukup. Bukan Tuhan. Allah As-Samad. Enggak ada rongga. La jufalahu, enggak ada rongga bagi Rabbul Alamin. Kalau ada rongga, ada kebutuhan, butuh makan, butuh nafas, butuh minum. Tapi Allah enggak ada itu. Ketika Isa ada itu, Maryam ada itu pertanda kalau mereka manusia seperti kalian, bukan Tuhan. Jangan berlebihan. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma fi qaulillahi ta'ala wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghusa wa ya'uqa wa nasra. Ketika kaum Nabi Nuh itu mengatakan kepada sesama mereka, jangan pernah sekali-kali kalian meninggalkan Tuhan kalian, berhala-berhala kalian itu. Jangan kalian tinggalkan Wad, nama Tuhan mereka, Suwa, Yaghus, Ya'uq, wa Nasra. Ini nama-nama Tuhan mereka. Jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan itu. Ibnu Abbas mengatakan,
Ini nama orang-orang saleh dari kaum Nabi Nuh. Ini awal kesyirikan. Dan syirik hari ini kalau kita telusuri seperti yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah tadi, muaranya satu, gulu terhadap orang saleh. Gulu berlebihan. Ini nama orang-orang saleh dari kaum Nabi Nuh. Cuma ketika mereka wafat, syaitan mewahyukan kepada pengikut mereka untuk membuat gambar terhadap orang-orang saleh yang wafat itu. Jadi bentuk dari gulu terhadap orang saleh berdasarkan hadis ini, memuji berlebihan tidak boleh. Menggambarkan mereka sepeninggalan mereka, mereka sudah wafat. Itu juga yang menjerumuskan orang ke dalam kesyirikan. Gambar orang saleh, Pak. Tujuannya apa disebutkan dalam hadis? Kaum Nabi Nuh ketika itu berpikir orang saleh sudah wafat. Tanpa mereka kita tidak akan mampu beribadah seperti sebelumnya. Jadi caranya apa? Supaya semangat ibadah kita masih terus, motivasi ibadah kita tinggi, lihat gambar mereka, Pak. Kalian gambarnya. Pertama, gambar itu dilukis di tempat-tempat duduk mereka. Mulai pun Pak warung kopi, bahasa katanya Pak warung kopi, Pak. Pak warung kopi. Truk dudo boroi tamang Pak masjid. Nyatanya terbalik, Pak. Mulai dari masjid tetamang Pak warung. Mulai gambar. Berangkat satu generasi, ganti generasi. Apa yang terjadi kata Imam Ibnu Abbas? Mereka mengatakan, kalau cuma gambar tidak cukup, kita buat patung. Sesuai dengan orang soleh itu. Tujuannya untuk memotivasi beribadah. Rupanya lambat daun. Generasi datang setelah generasi di belakang berpikir, orang tua mereka mengibadahi patung-patung itu. Itu awal kesyirikan. Nah, ini zariahnya, wasilahnya. Media yang mengantar kepada kesyirikan. Maka dari sini datangnya hadis baginda Rasul. Inasyiraril khalq indallah. Orang yang paling buruk di sisi Allah. Hadis rawahu Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf. Orang paling buruk. Orang yang paling buruk di sisi Allah itu cuma dua kelompok, kata Rasul. Man tudrikum humus sa'ah, yang bisa melihat hari kiamat. Itu mekalan orang kiamat. Kan prestasi apa yang buruk. Karena hari ini banyak itu ustadz-ustadz tungku-tungku di level nasional bahkan galak tak pegah tinggal orang kiamat, Pak. Itu bukan prestasi bagi kita. Itu justru menjadikan kita umat paling buruk. Yang kedua, yang paling buruk siapa? Yang menjadikan kubur-kubur orang saleh mereka sebagai tempat peribadatan. Itu hadis Rasulullah. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pesan dari kajian kita untuk bisa mensikapi orang saleh itu dengan kehormatannya. Kita jaga kehormatannya. Kita jaga kemuliaannya. Tapi tidak menjadikan dan membawa kita mensyirikkan Allah dengan keberadaan orang-orang saleh tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jazakumullahu khairan katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.